Ikron yang sudah memandu penyajian dari pengawas kita yang luar biasa dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya ya, Bu Tri Endang Pustianisi, dengan sajian tadi modifikasi kurikulum kolaborasi mata pelajaran ya, inspirasi dan sharing yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan penyajian yang kedua oleh Ibu Dr. Anda Milaini MM dari Dinas Pendidikan Kota Batam, yang dalam hal ini nanti akan didampingi oleh Pak Samsir sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi yang kedua. Kepada Pak Samsir kami persilakan Pak. Oke, terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua dan orang tua kita Bu Nini, Pak Agus yang berada di room ini. Baiklah, kita akan lanjutkan kepada pembekalan yang kedua. Sebelumnya sedikit oleh-oleh dari Kepri. Pengawas APSI, pengawas hebat dapat berkumpul di ruangan ini. Pengawas dituntut untuk berbuat demi kemajuan anak negeri. Kita persilakan kepada Ibu Dr. Anda Milaini MM, Dinas Pendidikan Kota Batam, pengawas SMP, dengan judul mentoring video pembelajaran guru pemula masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu semua, dan diingat juga pada Bu Milaini waktu 45 menit, waktu paparan 15 menit, 30 menit untuk tanya jawab. Monitoring. Kungko ya. Dipersilakan Bu Milaini untuk paparannya. Oke. Bisa dilihat ya, layar saya udah? Belum Udah, kelihatan, Bapak, Bu. Ibu? Hah? Ini udah saya taruh ini, Pak. Sebentar. Oke, bentar. Sudah, Bapak? Sudah nampak, Bapak? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Oke, silakan ajukan, Bu. Ambil kayu untuk membuat meja, kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, ada Pak Agus di sini ya. Kemudian yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih yang luar biasa kepada sehingga saya berani karya saya ya, jadi kepada Prof. Tri, Bu Nini, Pak Agus yang sudah luar biasa sekali, dan yang paling ini lagi Bu memberikan semangat terus, ayo tulis kerja, selesaikan. Jadi pada kesempatan ini saya coba sedikit makalah saya yang saya beri judul mentoring video pembelajaran guru pemula masa pandemi. Sebelumnya saya perkenalkan tadi sudah bahwa saya Ibu Milaini dari pengawas SMP Kota Batam. Latar belakang yang membuat saya kita ketahui semua bahwa terjadinya pandemi coronavirus ini memang inilah salah satu yang bisa mempunyai kekuatan yang luar biasa, mengubah proses pembelajaran di dunia pendidikan itu 180 derajat berubah. Nah, demikian juga di Kota Batam. Berdasarkan surat edaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020, surat Dinas Pendidikan dari Kepri, ya, kemudian dari Wali Kota nomor 81 dan surat edaran Dinas Pendidikan Kota Batam bahwa pendidikan di Kota Batam itu mengalami pembatasan. Jadi dari sana sebagai salah satu tugas dari pengawas itu adalah membimbing guru-guru ya, membina guru, kepala sekolah dan sebagainya. Jadi di sini saya saya ini kan dulu Bapak Ibu. Ini tertutup. Ya. Latar belakang mengapa saya membuat makalah selain dari terjadinya virus pandemi ini adalah tindak lanjut dari program induksi yang dilakukan oleh guru pemula. Dari hasil
program industri pemula itu saya temukan, saya kebetulan membina dari 3 sekolah itu ada 20 orang guru pemula. Di situ saya dapatkan bahwa guru pemula itu belum maksimal dalam mengembangkan bahan ajar dalam membuat video pembelajaran. Kemudian guru pemula itu cenderung berasumsi bahwa membuat pembelajaran TK itu memerlukan waktu dan keterampilan khusus, ya, sehingga guru pemula tidak terlalu berminat atau dia merasa terbebani dalam membuat video pembelajaran. Kemudian bagi guru pemula dalam membuat video pembelajaran terkadang belum sesuai dan minim unsur estetikanya. Nah, berdasarkan masalah tadi, saya memfokuskan pembinaan guru pemula ini dengan teknik e-mentoring, yaitu dengan memotivasi dan meningkatkan kompetensi profesional guru dalam bidang TIK, yaitu membuat video pembelajaran di masa pandemi. Mengapa saya memilih e-mentoring? Karena menurut saya e-mentoring ini keunggulannya adalah bisa menjangkau tempat-tempat yang sulit. Ya, kita sesuai dengan masa sekarang ya, bahwa kita selalu melakukan sesuatu dengan daring. Kemudian praktik, hemat biaya, kemudian bisa mengasah kemandirian, kreativitas guru, memotivasi guru, dan meningkatkan kompetensi TIK guru. Nah, tujuan saya menulis makalah ini itu adalah untuk memberikan ide atau gagasan tentang pembinaan guru pemula dalam menyiapkan bahan ajar yang mudah, efektif, inovatif, dan menarik. Dan yang paling penting itu meningkatkan potensi guru pemula dalam mempersiapkan bahan ajar jarak jauh. Apa sih manfaat dari kegiatan mentoring? Nah, ada beberapa manfaat dari kegiatan mentoring ini. Kalau bagi siswa itu sangat bermanfaat karena mendapatkan siswa itu bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu selama masa pandemi virus corona ini. Juga menghilangkan kejenuhan belajar secara daring. Sedangkan bagi guru, ya, ini adalah pengetahuan pembuatan bahan ajar digital yang menarik, terbantu dalam upaya meningkatkan kinerja selama WFH ini, ya. Sedangkan bagi kepala sekolah bermanfaat untuk membantu dalam pembinaan pendampingan guru pemula ini. Sedangkan bagi pengawas sendiri itu bermanfaat menghasilkan model pembelajaran digital terhadap guru berupa pembuatan video menarik dari slide PPT. Bapak Ibu, landasan teori, apa sih yang dimaksud dengan e-mentoring? E-mentoring itu adalah suatu proses pembelajaran bentuk hubungan saling mendukung dan pengawasan di antara dua orang atau lebih, di mana seseorang dianggap memiliki kemahiran dan kemampuan lebih dari yang lain yang disebut mentor. Nah, di sini saya sebagai mentor, pengawas sebagai mentor. Menjadi model guru, sponsor, konsultan, mendorong kepada peserta mentoring yang disebut mente dalam rangka mentransfer pengetahuan dan pemikiran agar kompetisi mente menjadi lebih berkembang yang dilaksanakan penggunaan melalui alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika. Jadi yang mente di sini adalah guru pemula. Maksud dengan guru pemula adalah guru yang baru, pertama kali ditugaskan melaksanakan proses pembelajaran, bimbingan, dan konseling pada satu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, daerah, ataupun pemerintah dan masyarakat. Jadi guru pemula ini adalah guru yang baru lulus dari S, kemudian mereka sekarang program pemerintah itu, guru pemula itu diadakanlah program induksi. Nah ini dibantu biasanya didampingi oleh guru-guru yang senior dan kepala sekolah, pengawas juga terlibat di sana. Nah, dari program itulah saya bisa mendapatkan permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru pemula ini. Nah, saya tadi sudah katakan bahwa dalam pembimbingan guru pemula ini saya melakukan adalah memfokuskan pada video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini adalah salah satu jenis bahan ajar pandang dengar, bahan ajar pandang dengar yang merupakan saya mengambil video pembelajaran ini mengkombinasikan dua materi yaitu visual dan auditif. Ini kan sangat cocok sekali pada masa pandemi ini. Apa kelebihan dari video pembelajaran itu? Biasanya kalau anak-anak belajar dengan video pembelajaran, didik cenderung akan lebih mudah mengingat dan memahami suatu pelajaran jika mereka tidak hanya menggunakan satu jenis ini saja. Bahkan mampu memperlihatkan secara nyata dalam mungkin bisa dilihat. Kemudian membuat efek memungkinkan peserta memperkuat proses belajar ini sangat
selama belajar dari rumah. Bapak Ibu, dalam makalah saya ini, saya memfokuskan bukan video pembelajaran biasa. Alhamdulillah kemarin saya sudah ikut ya pengawasan ke digital, ada ilmu yang saya dapatkan, yaitu bagaimana membuat sebuah video yang sangat menarik, ya, yaitu dari slide dari PPT. Saya lihat kelebihan dari video pembelajaran video ini kan dibuat sendiri oleh guru, sehingga hasil video itu bisa sesuai dengan kebutuhan. Kemudian guru di sini kan merekam suaranya sendiri, sehingga seolah-olah guru hadir di rumah setiap siswanya ketika belajar itu ya. Nah, kecepatan menjelaskan, tahapan penjelasannya sesuai kebutuhan siswa, karena dibuat sendiri oleh gurunya yang sudah mengenal karakteristik siswanya. Kemudian guru juga lebih mudah dalam menyampaikan materi karena sudah diatur dalam pengertian dan ingatan yang kuat pada materi yang disampaikan. Kenapa? Dipadukan dengan ada rekaman suara dan instrumen musik. Kemudian juga memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran karena didukung oleh ilustrasi dan suara guru. Jadi saya memfokuskan pada pembinaan, memberikan pembuatan video pembelajaran dari slide PPT. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama adalah sesuai dengan e-mentoring tadi, ya, kenapa Pak? Ya, pertama saya mengubah dulu ya, menyusun PDA dulu, karena pada awal tahun ajaran baru itu kan kita sudah menyusun ini. Sekarang masa pandemi berubah ya. Saya menyiapkan instrumen kriteria penilaian video pembelajaran secara daring itu melalui Microsoft Form. Jadi pada pembina ini saya pakai WA, pakai Microsoft Form, ya, di tim juga ya. Nah, lalu saya pada tahap persiapan membuat grup, mengundang mente atau guru pemula gabung di tim Microsoft Office 365. Lalu saya menjelaskan tentang maksud dalam kegiatan ini. Kemudian menugaskan mente menyiapkan PPT dan instrumen musik, lalu membuat kesepakatan jadwal pertemuan yang akan dilakukan secara daring. Ini tahap persiapan, ini saya lakukan di WA dulu Bapak Ibu. Kemudian tahap kemungkinan atau enabel atau pelaksanaan. Saya adakan pertemuan yang pertama. Nah, di pertemuan pertama ini saya membimbing guru pemula atau mente ini bagaimana langkah-langkah membuat video pembelajaran dari slide PPT ini. Ya, kemudian kita berdiskusi bagaimana langkah-langkahnya itu. Kemudian setelah selesai itu saya sebagai mentornya itu memberikan video tutorial pembuatan video. Ya, pembelajaran kepada mente. Gunanya apa? Ini saya taruh di tim sebagai acuan agar peserta dapat mencoba secara mandiri membuat video pembelajaran digital, mengupload hasilnya di tim dan menyepakati pertemuan selanjutnya. Ya, kemudian pertemuan yang kedua, saya meminta kepada mente mempresentasikan hasil video yang mereka buat, tapi ini hanya diwakili 3 mente saja. Ya, kemudian mente yang lain mengamati, lalu memberikan catatan kecil tentang video pembelajaran yang dipresentasikan oleh mente yang lain. Kita langsung berdiskusi, mencari feedback yang belum dipahami oleh mente itu. Kemudian kita lanjutkan dengan tindak lanjut, diadakan perbaikan-perbaikan atau penyempurnaan video pembelajaran yang pertama mente buat. Ya, kemudian video pembelajaran yang sudah disempurnakan, saya minta kepada mente untuk menguploadnya ke tim dan WA. Lalu mente memberikan penilaian terhadap video pembelajaran mente yang lain. Masing-masing dari atau guru pemula tadi menilai video masing-masing 4 video ya, dengan menggunakan instrumen sederhana yang sudah saya siapkan, yang saya sudah upload di tim. Kemudian tahap selanjutnya adalah di pertemuan terakhir ketiga, kita berdiskusi lagi tentang hasil video yang sudah disempurnakan itu. Kemudian lalu mentor memverifikasi dan mengkonfirmasi hasil penilaian video pembelajaran masing-masing mente. Kemudian mentor mengajak mente atau guru pemula itu untuk mereview kegiatan yang telah dilakukan dan menyimpulkannya. Nah, tahap penutup kita adakan evaluasi atau penilaian. Kita melihat penilaian keaktifan dari mente itu sendiri, produk dari video pembelajaran dari slide PPT itu apa, bagaimana, dan instrumennya itu dari daftar checklist ya. Revisi tindak lanjut menggunakan video pembelajaran yang dihasilkan untuk kegiatan belajar daring ini daring saja,
Bisa juga dipakai tatap muka juga bisa, itu memudahkan guru supaya tidak terlalu capek ya kalau jam ngajarnya banyak. Kemudian membuat video pembelajaran yang baru disesuaikan dengan situasi pandemik COVID-19 ini, mereview kegiatan daring yang lebih efektif dan berhasil. Jadi Bapak Ibu, penutupnya, e-mentoring video pembelajaran guru pemula di masa pandemi coronavirus ini dapat dijadikan solusi pengawas sekolah dalam membina guru pemula untuk meningkatkan kompetisi profesional dalam membuat bahan ajar video pembelajaran yang digunakan sebagai materi ajar kegiatan pembelajaran online atau daring kepada peserta didik di masa pandemi ini. Kemudian dalam untuk membuat video pembelajaran dapat menggunakan slide PowerPoint PT ini menjadi video pembelajaran yang menarik dan inovatif. Karena hasil video itu sesuai dengan kebutuhan, menimbulkan efek seperti bertatap langsung dengan gurunya, dan siswa lebih mudah memahami pembelajaran karena didukung oleh ilustrasi dan suara dari gurunya. Nah, melalui e-mentoring, video pembelajaran guru pemula di masa pandemi ini memiliki keunggulan yaitu hemat biaya, waktu, meningkatkan kinerjanya, kemandirian, kreativitas, meningkatkan kompetisi dalam TIK. Karena memang masa pandemi ini mau tidak mau kita semua harus meningkatkan kompetisi TIK. Itu terima kasih Bapak. Ini ya. Nggak ada ya? Kok nggak masuk Pak? Suaranya nggak masuk Pak. Halo? Ada. Oke. Oh iya, waktunya pas Bu. Waktunya pas sekali, 15 menit ya, luar biasa ini penampilan Bu Mila ini. Dan Bapak Ibu semua, kita dengarkan semua tentang makalah yang disampaikan oleh Bu Tarana Mila ini MM ini dengan judul E-Mentoring Video Pembelajaran Pemula Masa Pandemi COVID-19. Bapak Ibu semua, demi kesempurnaan daripada makalah Bu Mila ini, atau mungkin ada yang mau bertanya, raise hand, dan silakan juga di chat. Mudah-mudahan memberikan masukan-masukan, dan mungkin ada kita juga sharing ilmu dengan beliau. Silakan Bapak Ibu, kami persilakan. Ini ada Bu Sulartina, Pak Samsir. Bu Sulartina, ya. Bu Sulartina, dibuka dulu Bu. Siap, terima kasih. Ya, silakan, dari mana Bu? Perkenalkan, nama saya Sulartina dari Pengawas SD DKI Jakarta. Ya, silakan pertanyaan. Terima kasih atas waktunya. Selamat dulu kepada Ibu Milaini dari Batam. Sukses, ketemu lagi ya Bu di sini. Kemarin kita sama-sama di LPMP Jakarta. Penampilannya sangat luar biasa. Saya tertarik karena kebetulan juga saya sedang menangani tentang PIGP, Bu Mila ini. Yang ingin saya tanyakan tentang di dalam kegiatan mentoring tadi. Berarti itu mentoring langsung dari Ibu selaku pengawas ya. Kemudian di dalam kegiatan PIGP itu bagaimana peran dari guru pembimbing yang sudah ditunjuk oleh kepala sekolah di dalam melakukan kegiatan pembimbingan selama dia PP. Kemudian saya kalau boleh minta, gitu, tadi Ibu katanya sudah membuat instrumen di dalam untuk pembuatan mentoringnya. Boleh tidak, Bu? Ya, silakan Bu. Boleh. Ya, oke. Ada 3 pertanyaan. Terima kasih Ibu. Ya, betul Bu Sulartina, kita ketemu lagi. Kemarin kita jumpa di DKI ya Bu. Ya. Saya memang sangat punya keinginan untuk banyak belajar. Jadi peran Bu, alhamdulillah ya, kita kalau Batam itu sudah melakukan yang sekarang ini untuk yang K2. Program induksi itu untuk guru yang seniornya itu begini, Bu. Yeah. Dia biasa, kita program induksi itu kan dilakukan selama lebih kurang 10 bulan ya, Ibu. Yeah, jadi tahap pertama itu ya pengenalan lingkungan sekolah dulu gitu. Yeah. Kemudian guru yang senior itu membimbing dia, membimbing dari membuat administrasi pembelajaran, ya, administrasi pembelajaran, kemudian mengajar di kelas, itu dibimbing sama guru-guru yang senior tadi. Nah, di tahap kedua, kepala sekolah dan pengawas. Nah, pengawas ini sebetulnya awal-awal sudah memberikan bimbingan kepada guru yang akan mendampingin,
juga kepala sekolah bagaimana cara-cara program induksi ini. Nah, jadi di akhir baru kita di pengawas itu juga memberikan penilaian kepada guru pemula. Jadi kebetulan kemarin itu saya itu kemarin guru pemula itu ada sedikit keterlambatan, seharusnya di bulan 12 itu udah selesai, tapi karena ada sesuatu komunikasi yang salah sehingga kita sampai hampir ke bulan 3 yang ini bulan 3 baru diselesai. Jadi ada pertemuan jaring juga dengan guru pemula itu. Dan saya minta kepada mereka coba gitu loh, ya, membuat menghadapi masa pandemi ini membuat sebuah media pembelajaran yang menarik. Tapi itu mungkin karena baru ya, baru. Padahal mereka sudah dituntut mau tidak mau karena mereka sudah diangkat jadi itu tenaga fungsional. Mereka harus tahu gitu kan, harus sama. Nah, mereka harus banyak belajar. Nah, itu dia. Hanya saya ambil kesimpulan kebetulan kita ikut pelatihan kemarin digital gitu kan. Wah, ini nih yang cocok yang pertama yang akan saya rencana. Ini baru rencana ya, Bu ya. Saya punya ide itu, tapi pelaksanaannya belum loh, Bu, belum dilaksanakan. Jadi ini baru ide. Jadi dari permasalahan yang saya lihat di guru pemula itu, saya memfokuskan, ini kayaknya ini bagus juga kalau membimbing guru pemula ini dengan cara mentoring, karena kenapa? Tadi sesuai dengan situasi kita memang harus membimbing secara daring. Nah, itu sistem sudah saya bicarakan tadi Bapak Ibu. Demikian Ibu. Nanti kalau instrumennya boleh saya sharing di sini, boleh saya tampakkan sedikit. Nah, ini instrumennya sebentar. Boleh ya? Ya, silakan. Silakan. Oke, ini. Ya. Jadi nih, ini yang saya ketik secara manual ini saja. Jadi di sini saya membuat instrumen penilaian itu kriteria video pembelajaran itu apa. Nah, di sini. Jadi guru pemula yang lain melihat untuk feedback mereka gitu supaya kenapa kalau mereka juga ikut menilai punya kawan itu jadi dia tahu kelebihan dari video kawan tuh apa gitu kan. Nah, ini saya buat seperti ini saya sendiri yang buat ya, berdasarkan menurut saya kalau video itu kan ada gaya dan organisasinya, susunannya, kreativitasnya, kualitasnya, ya, kemudian isi video itu sesuai dengan aktivitas belajar, karakteristiknya, mampu mendukung isu atau tidak dan sebagainya. Ini saya kirim ke Ibu ya. Demikian Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih. Terima kasih. Ini berarti yang dipaparkan itu tadi belum terwujud ya Bu, baru merupakan sebuah ide yang akan dilakukan nanti ya. Iya, akan saya lakukan. Oh gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Melaini yang sudah menjelaskan pada saya. Terima kasih. Oke. Sama-sama Ibu. Oke, terima kasih Bu Sulatina, Bu Melaini. Kita lanjutkan. Ada dari Pak Abdon SPD MPD. Bisa enggak Bu di-share tutorial buatan videonya? Oh, tutorialnya itu taruh di sini ya. Itu cukup panjang Pak ya, boleh deh. Jadi tutorial saya sebutkan aja Pak ya. Silakan sebutkan aja Bu. Saya bacakan aja ya. Ya, silakan. Baik, karena ini ada di saya. Ini sebetulnya Pak, waktu kita kegiatan ilmiah kemarin, pengawasan digital kemarin, ini dari Pak Iksan. Dari Pak Iksan kita dapatkan. Pak Irwan. Jadi, Pak Irwan kali. Ya, dari Pak Irwan. Maaf, Pak Irwan, betul. Aduh, saya salah ngomong, maaf Pak Irwan. Jadi, pertama kali itu kita adalah mempersiapkan PPT-nya dulu Bapak Ibu. PPT kita siapkan, kemudian PPT itu kan saya mau ngajar apa, kemudian menyiapkan juga musik instrumen. Nah, jadi kita buka PowerPoint-nya itu, slide PowerPoint-nya itu, kemudian lalu selanjutnya arahkan kursor kita itu ada tulisan slideshow, tapi ini untuk laptop yang 2010 ke atas ya, Microsoft ya. Jadi langkah yang pertama itu kita arahkan cursor itu, lalu kita klik slideshow. Sangat mudah sekali Bapak Ibu. Kita klik slideshow, lalu kita pilih ya, ada 2 pilihan dalam record slideshow itu kan keluar nanti record slideshow-nya Bapak Ibu.
Nah, ada 2 pilihan di sana, kita akan pilih start from beginning in ya. Setelah itu akan keluar tanda kotak yaitu yang berbentuk recording. Nah, itulah ketika kita klik recording itu saat itulah kita merekam suara. Jadi slideshow itu kan hanya poin namanya PowerPoint, poinnya aja. Kita nanti berusaha untuk memberikan petunjuk kepada guru kita, jangan membaca tok. Jadi buatlah dia bagaimana cara dia mengajar ketika bertatap muka langsung dengan siswa gitu. Ada salamnya, ada tujuannya, ada segala macam sehingga anak-anak itu lebih menarik ya. Nah, kita rekam suara kemudian sampai selesai berapa slide terakhir kita klik di keyboard ini ada tulisan STC apa sih namanya. Itu selesai. Nah, itu udah direkam Bapak Ibu. Nah, untuk lebih menariknya lagi bisa kita tambahkan musik ya, musik ya. Kemudian untuk mengeceknya nanti ada gambar. Nanti kalau mau bisa saya kirim deh yang mau. Saya udah bikin tutorialnya. Ini saya rencana untuk kepada guru yang akan saya bina. Jadi di sini ada pengiriman musiknya juga bagus sekali. Oke, Bu. Di situ ada audio. Ntar dari audio kita create audio, Bapak Ibu. Nanti akan keluar. Nanti kita akan memilih musik di sana. Kita klik sampai slide berikutnya. Jadi mau musik di slide pertama itu, ya? Lanjut, Bu. Ya, jadi mau beberapa slide itu musiknya berbeda juga boleh. Bisa pula kita edit. Bagus, sangat cantik. Saya udah coba bikin. Ya. Sama guru saya bikin satu hasilnya lumayan hebat karena kebetulan kita buat kemarin itu saya coba kenapa video itu berisi video juga ya, jadi kita kemarin ada guru agama saya bawa dia tentang neraka, jadi ada peristiwa dengan musik, kemudian gurunya inilah peristiwa neraka, ini musiknya geram, jadi anak tuh pasti konsentrasi. Itu yang baru tahap pertama saya cobakan kepada satu guru itu. Demikian Ibu, Bapak, terus bisa saya sharing langkah-langkahnya. Oke, Bu Meleni ya dari Batam, ya. Luar biasa. Berarti ini memaham betul tutorial dari Pak Irwan kemarin ini. Iya. Luar biasa ya. Oke, kita lanjut Bu ya. Kita lanjut dengan yang Ryan Bu Duriati B. Dipersilakan Bu. Silakan diperkenalkan dulu dan dibuka mute-nya. Dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuriati B, Bapak Ibu dari Pengawas PAI tingkat SD Kementerian Agama Kota Padang. Jadi yang sudah terlihat selama ini, memang saya baru 4 tahun jadi pengawas. Bagaimana kolaborasi antara pengawas sekolah dengan pengawas PAI dalam program induksi ini? Karena selama ini kurang terlihat gitu. Apakah ada ketentuannya seandainya untuk membinanya itu pengawas PAI gitu. Jadi agak sedikit agak terperinci gitu. Nanti untuk videonya mohon dikasih tutorialnya ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, silakan langsung Bu. Ya. Baik Ibu, sebetulnya kalau dalam pembimbingan guru pemula itu, program di induksi itu tidak harus fokus ini guru pengawas ini. Siapapun bisa, ada bukunya Bu, ada petunjuknya, ada instrumennya. Jadi kita udah ada tutorialnya di sana. Tinggal mau nggak kita aja buka untuk belajar. Saya juga awalnya nggak tahu. Nah, tapi ketika saya mendapatkan SK itu, saya cari tahu. Saya belum mendapatkan buku. Saya cari melalui YouTube, internet segala macam supaya saya dapat bekal supaya saya tidak salah dalam membimbing. Nah, kita bisa berkolaborasi, Bu. Yang pengawas yang sudah pengalaman dengan yang belum pengalaman, kita bisa sharing sama-sama. Jadi tidak ada yang lebih pintar, yang lebih ini jago, enggak ada. Kita tuh sama, Bu. Cuma kelebihannya ada yang lebih dahulu mendapatkan, ada yang akhir mendapatkan. Yang dahulu mendapatkan baik untuk memberikan yang belum mendapatkan. Demikian juga, karena kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang memang kita harus sharing untuk menutupi kekurangan dan kelebihan masing-masing itu. Demikian Ibu. Gimana Ibu? Bagaimana Bu Duriati?
Mic-nya, Bu. Iya. Ya. Iya, Ibu. Kolaborasinya ini yang terjadi kemarin kan tangan aja di kita gitu. Di awal-awalnya apakah kita yang kurang jemput bola atau gimana gitu? Betul Ibu, banyak kawan-kawan juga yang tidak juga, kemarin mereka nada tangan, tidak demikian. Saya kepengen betul melihat mereka juga. Saya dengan kepala sekolah betul-betul melihat, saya bukan tidak percaya dengan guru pendamping yang senior, tidak. Memang ada salah satu tugas di yang keduanya, pertemuan yang langkah yang keduanya itu memang pengawas di situ ikut menilai juga, Bu. Jadi kita ada instrumen yang kita nilai, bukan hanya nanda tangan doang, Bu. Tidak, itu yang saya tahu ya, yang saya pelajari karena saya tidak pernah ikut pelatihan tentang induksi, belum pernah. Saya belajar otodidak, saya baca bukunya, aturan-aturannya. Jadi kalau saya kemarin betul-betul saya lihat kemarin malah ada ya, saya memberikan nilai yang cukup bagus, kemudian dinas memverifikasi dengan saya. Bu Mila ini gitu kan, kenapa ini? Oh ini saya bisa pertanggungjawabkan, saya katakan. Karena saya lihat keaktifan dia mau bertanya, padahal saya kan hanya menilai, terus dia japri, Bu, saya pengen begini, saya pengen begini. Nah ini saya berikan, untuk dapatkan, ini satu catatan ya Ibu, untuk mendapatkan SK fungsional, guru pemula harus lulus dulu program induksi. Kalau dia tidak lulus program induksi, dia belum ya menjadi guru, belum bisa dijadikan guru. Sudah PNS, cuma bukan sebagai guru, karena SK fungsionalnya belum bisa dikeluarkan. Itu yang kalau yang saya ketahui, dan kami terapkan di Batam seperti itu, Ibu. Demikian, Terima kasih, Ibu. Terima Uh, kasih ilmunya. Oke, Bu Jariati, terima kasih pertanyaannya Bu Mila ini. Jawabannya yang bersemangat ya. Oke, kita lanjutkan. Ada chat ini dari Bu Siti Khairiyah. Apakah rencana pembuatan video untuk semua mapel atau hanya mapel tertentu saja? Silakan, Bu. Saya pikir bisa semua mata pelajaran kok. Tinggal inovasi dari guru-gurunya saja. Jadi saya hanya memberikan kepada guru, itu rencana saya, langkah-langkah awalnya saja. Tapi saya sudah coba Bapak, satu kepada guru, dia buat, pertama memang, yuk buat begini, saya ajarin begini-gini. Dia coba, belum bagus. Dia penasaran, kebetulan guru ini bagus. Terus akhirnya coba lagi, bikin lagi bagus. Kadang-kadang gini, Bu, musiknya nggak kuat, Bu. Suara saya jelek, Bu. Itu awal-awal dia keluhkan dengan saya. Tapi saya terus memotivasi Bu satu ini, saya untuk gimana penerapan ilmu yang pertama saya dapatkan dalam kegiatan APSI itu loh, saya akan buktikan. Akhirnya sangat bagus, Bu. Jadi ada guru agama bisa kok. Semua pelajaran bisa, Bu. Saya udah lihat itu. Ini sebetulnya udah lama video ini, cuma penggalaannya mungkin pada masa pandemi ini fungsinya lebih dimaksimalkan karena memang sangat menarik. Demikian, Ibu. Oke, bagaimana Bu Siti Khairiyah? Ibu, Siti, di Coba itu di-unmute, dulu. Bu. Di Suara. unmute dulu, Bu. Iya. Ya. Untuk video, misalnya kan ada beberapa mata pelajaran yang memang menggunakan video. Cuma ini teknis untuk membimbing untuk hampir semua mapel itu bisa enggak, Bu? Misalnya kita kadang peserta didik malah bisa buat video, karena banyak guru juga tidak bisa mengerjakan buat video itu. Apakah boleh kolaborasinya, mungkin ada peserta didik yang memang ada IT-nya tuh sangat canggih, boleh enggak kalau sekiranya tuh dikolaborasikan dengan peserta didik pada waktu-waktu libur gitu? Oke. Gini, kalau menurut saya pribadi ya Bu, kita belajar itu di mana-mana. Bisa dari orang yang tidak bisa, dari anak kecil, dari orang tua, dari orang yang punya kebahagiaan, kesusahan. Kalau saya itu belajar tuh dari mana-mana. Kalau saya tidak menuntut kemungkinan untuk sharing sama peserta didik, nggak apa-apa, betul. Kita sekarang usia saya 55 Bapak Ibu. Jadi saya tuh IT-nya itu baru sekarang, terus terang. Baru, dan Bu Lili yang selalu membantu, ayo. Bu Lili, saya masih punya semangat
semangat loh. Cuma kemampuan saya ini kayaknya jauh kali, tapi saya punya semangat untuk belajar gitu. Kata Bu Lili, ayo bisa Bu Mila, bisa Bu Mila. Nah itulah ya saya sangat berterima kasih. Ibu Lili saya telepon. Itu saya bilang mati Bu Lili, ini gimana Bu Lili ini? Nggak malam, kelihatan Bu Lili masih on, saya telepon. Nanti jam berapa saya telepon itu. Jadi kita boleh Bu, boleh ngajak anak. Kenapa tidak kok? Iya, jadi tadi saya barusan dari sekolah, pembinaan sekolah swasta kecil. Saya lihat guru-guru masih pemula. Kemudian di situ saya sarankan untuk buat video pembelajaran yang nantinya bisa di-share ke YouTube dan sebagainya. Mereka kalau kami sendiri, oh ya ayo ngerjakan. Tapi Bu ada anak kami Bu yang panik, oh iya malah kebetulan saya bilang. Tapi saya berpikir kalau peserta didiknya itu dilibatkan, lalu gimana nanti orang tua marah dan sebagainya, itu ada kekhawatiran seperti itu. Hanya saya berpikir kalau peserta didik itu memang mau dan memang dapat izin dari orang tuanya khusus, mungkin dia justru sebagai tutor pada pertemuan, satu kali pertemuan minta peserta didik itu nanti guru-guru di situ untuk yang membimbing gitu, kolaborasi dengan saya karena nggak mungkin saya sendirian gitu loh. Itu ada ide dari ibu itu, barusan saya tadi dari sekolah seperti ini gayung bersambut, artinya bisa, tapi mungkin saya modifnya pakai melibatkan peserta didik, apakah itu dimungkinkan gitu. Itu aja, makasih. Terima kasih Bu Siti. Kalau menurut saya kan pembuatan video ini sangat mudah Bu, bisa nggak usah tatap muka, bisa daring, jadi minta aja kepada, tadi kan saya nanti ada langkah-langkahnya, kan dikit tadi saya bacakan langkah-langkahnya, jadi saya foto, kalau saya screenshot ya Bu, ini arahkan syukurannya ke sini, bisa, nggak apa-apa. Kalau menurut saya, orang tua biasanya akan lebih bangga, kok anaknya dilibatkan, begitu kan, jadi wah hebat, anak saya punya kelebihan yang bisa membantu gurunya dalam bidang IT. Kita nggak usah gengsi kan Bu, demi untuk kemajuan pendidikan kita kan, supaya kita juga nggak ketinggalan, ya kan Bu? Jadi kalau memang ada teman kita tidak bisa, kenapa? Tatap muka aja, tapi kemudian mereka kan nggak mungkin saya harus tiap hari ke dampingi untuk sementara, banyak guru gitu. Maksud saya memberdayakan, karena tadi guru tersebut ada bilang, ada Bu kami kan. Nah itu jadi saya maksudnya boleh nggak saya, silakan gitu. Itu saya masih khawatir Bu, kalau sekiranya di forum ini ada, nggak masalah, cuma mungkin ada kiat-kiat tersendiri supaya kami tidak melanggar gitu Bu. Hak anak harusnya dia belajar, malah ngajarin kita gitu. Terima kasih Bu. Kan saya udah Bu Siti tadi kan sudah katakan video ini mudah sekali membuatnya, melalui WA aja Bu. Tutorialnya nanti saya kirim ke WA Ibu deh. Jadi saya gambar. Anak-anak itu kan canggih sekali, dia tuh lebih cepat dari kita loh. Buat gambar cepat gitu kan. Saya lihat anak saya dibantu anak saya. Gurunya nih Bu, gurunya. Masalahnya gurunya, bukan siswanya, gurunya gitu. Iya, saya juga belajarnya melalui internet, melalui YouTube loh Bu. Waktu dengan Mbak itu enggak terlalu karena ramai kan. Iya, saya coba. Oh ini langkahnya saya coba. Langkah kedua begini saya coba. Akhirnya saya bikin dengan kalimat saya sendiri, gitu. Ya, jadi bisa minta kepada siswa itu mengirimkannya cara-caranya ke WA. Ibu coba. Nanti pas ada masalah, ibu nanya lagi. Jadi kan nggak masalah itu. Tidak terlalu memerlukan waktu yang banyak. Oh Bu, bisa kok insya Allah. Bu Siti. Oke, Bu Siti Khairia udah ya jawabannya ya dari Bu Melani, dan waktu tinggal 4 menit. Kita sapa yang terakhir ya. Yang terakhir ini dari Pak Gusjang. Nah, Bu Melani tolong dijelaskan apakah mente itu. Ini mente ini kan ada juga di suku tertentu, ada suku Mante ya. Dan ini mente. Ini agak mirip-mirip. Ini apa sebenarnya? Silakan dijelaskan dari Pak Gusjang. Iya, gini. E-mentoring itu tuh kan mentoring berasal, tapi karena kita pakai daring jadi e-mentoring kan. Mentoring itu terdiri dari mente itu gurunya. Saya juga semalam agak mencari-cari, ada yang menulis mante, ada mente. Nah, saya belum mendapatkan yang mana benar. Kayaknya kedua-duanya bisa benar atau saya tidak tahu. Jadi orang yang dibimbing itu disebut mente kalau saya baca kegiatan e-mentoring itu, Bapak. Jadi sebagai mente di sini adalah guru. Nah, kita yang membimbing itu namanya mentor gitu. Nah, saya nggak tahu. Saya memang melihat ada mante, ada mente tulisannya. Nah, saya belum menemukan rencana saya pagi tadi, tapi karena saya dipanggil ke sekolah, ya, saya nggak sempat lihat. Pulang juga udah jam 12-an tadi.
Itu saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan yang apa mente. Yang jelas di sini di dalam makalah saya yang disebut mente itu adalah guru pemula, ya, orang yang dibimbing, ya, dibimbing kepada orang yang lebih pengalaman, itu yang disebut dengan mentornya gitu. Oke, Pak Gusjang. Halo Pak Gusjang. Halo Pak Agus. Nggak kedengaran suaranya, Pak. Halo Pak Gusjang. Oke, belum bisa tersambung. Lanjut aja Pak. Oke, kita lanjut. Silakan Bu Milaini sebagai kesimpulan terakhir dari Ibu untuk Ibu sampaikan. Waktu tinggal 1 menit. Dipersilakan dulu. Ada pesan-pesan terakhir yang mau Ibu sampaikan sebelum kita tutup. Ya, Bapak Ibu jangan takut untuk mencoba. Saya terus terang memang sangat gaptek. Dulu saya takut megang laptop ini. Tapi setelah saya banyak beranikan diri untuk belajar dan juga dimotivasi sudah ahli dalam bidangnya, saya punya keberanian. Jadi saya hanya tutup aja begini, anak hebat tidak lupa sarapan roti gandum diolesi selai. Terima kasih saya ucapkan, sudah mendengarkan sampai selesai. Jadi nanti kalau memang perlu silakan japri saya, akan saya berikan. Ini baru sebagai ide saja. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan memang ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup dulu share screen-nya, Bu. Ya, ini lagi. Oke, Bapak Ibu semua. Itulah tadi makalah yang telah sampaikan Bu Milaini dari Batam, mentoring untuk guru pemula. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil manfaatnya. Dan bagaimana metode yang beliau di dalam membina guru pemula sehingga mereka bisa membuat video pembelajaran dengan tahap-tahap yang telah beliau sampaikan. Bapak Ibu semua, waktu juga yang memisahkan kita sampai kepada kami sebagai moderator akan menyampaikan burung nuri hinggap di batu. Sampai di sini, thank you. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada Bu Lili. Baik, terima kasih Pak Samsir yang sudah memandu presentasi dari Bu Milaini, pengawas SMP dari Batam. Luar biasa semangat Bu Milaini yang memang perlu patut kita contoh ya Bapak Ibu ya. Saya juga belajar semangatnya Bu Milaini. Kami memang teman diskusi, tapi saya juga belajar dengan Bu Milaini, semangatnya yang luar biasa untuk tetap bisa pokoknya ikut deh semua, mulai dari pengawasan digital ya kemarin Bu Milaini ya kita bareng, terus penyusunan best practice ya akhirnya semua diikutin ya, dan semua itu satu persatu dipraktekkan. Nah inilah salah satu contoh karyanya Bu Milaini ya, hasil dari setelah mengikuti BIMTEK oleh APSI. Oke baik, kita lanjutkan untuk presentasi yang berikutnya, presentasi kita yang terakhir dari Bu Putu Murtini dari pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, yang dalam hal ini nanti akan dipandu oleh Bu Nur Aini yang sebagai moderatornya. Pada Bu Nur Aini kami persilakan Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.